Dalam sejarah Islam, nama-nama besar seringkali mencuat dari medan-medan yang dipenuhi darah para syuhada. Namun, ada pula nama-nama yang tenggelam dalam lembar-lembar sunyi sejarah, meski darah mereka menuliskan babak penting dalam perjuangan Ahlul Bait. Yahya bin Zaid bin Ali adalah salah satunya, cucu dari Ali Zainal Abidin, cicit dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan penerus api Karbala yang tak pernah padam. Yahya bin Zaid lahir dari keluarga paling mulia dalam sejarah Islam. Ia adalah putra dari Zaid bin Ali, seorang ulama dan pejuang agung yang memimpin pemberontakan melawan kezaliman Bani Umayyah. Yahya mewarisi bukan hanya darah para syuhada, tapi juga semangat dan keberanian mereka. Sejak kecil, Yahya dikenal sebagai sosok yang cerdas, teguh, dan sangat tekun dalam ilmu. Ia tumbuh dalam naungan ilmu Zaid bin Ali yang warisan keilmuannya bersambung pada Ali Zainal Abidin hingga Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namun, lebih dari itu, Yahya dibesarkan dalam suasana luka Karbala yang belum sembuh. Yahya tak pernah menyaksikan langsung tragedi Karbala, tapi ia tumbuh dengan cerita darah kakeknya yang tumpah di padang gersang itu. Ia menyaksikan bagaimana sang ayah, Zaid bin Ali, hidup dalam tekanan Bani Umayyah. Ia tahu bahwa Kufah adalah kota yang sering bersumpah setia namun sering juga berkhianat. Ia tahu bahwa Yazid bukan satu-satunya tiran, karena setelah Yazid, sistem kezaliman terus diwariskan menurutnya. Zaid bin Ali menolak hidup dalam kebungkaman. Ia bangkit di Kufah, menantang Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Namun, rakyat Kufah kembali mengkhianatinya, seperti Al-Husain. Ia gugur dengan tubuh yang disalib dan jasadnya dibiarkan menghitam di tiang gantungan. Yahya menyaksikan bagaimana ayahnya dihina, bahkan setelah wafat. Ia bersumpah bahwa Zaid tak akan tumpah sia-sia. Ia tidak ingin hidup tenang di Madinah sambil melihat Bani Umayyah terus menindas ummah. Yahya akhirnya meninggalkan Hijaz. Ia menuju daerah-daerah yang jauh dari jangkauan kekuasaan pusat, ke Khurasan, wilayah yang kini mencakup Iran Timur dan Afghanistan. Di sana, semangat untuk menggulingkan Bani Umayyah sedang membara. Yahya disambut oleh orang-orang yang masih mencintai Ahlul Bait. Khurasan saat itu adalah titik api revolusi. Banyak yang menganggap Yahya sebagai penyambung harapan, pengganti ayahnya, dan titisan semangat Karbala. Di Khurasan, Yahya tidak hanya duduk sebagai simbol. Ia turun langsung, membangun jaringan, memimpin pasukan kecil, dan menebarkan visi keadilan. Baginya, jihad bukan sekedar melawan musuh secara fisik, tapi juga melawan ketakutan dan keputusasaan. Ia mengangkat bendera amar ma'ruf nahi mungkar, semboyan yang juga dipakai ayah dan kakeknya. Ini bukan slogan politik, tapi janji darah yang harus ditepati. Pada tahun 125 Hijriah, atau sekitar 743 Masehi, Yahya mengumpulkan kekuatan dan bergerak ke wilayah Jauzan, sekarang bagian dari Afghanistan Utara. Di sana ia dihadang oleh pasukan besar yang dikirim Khalifah Marwan bin Muhammad, penguasa terakhir dari Bani Umayyah. Pasukan Yahya kalah jumlah, tapi semangat mereka tak kalah kuat. Pertempuran meletus. Yahya bertahan gagah berani, namun akhirnya ia terluka parah dan ditangkap. Dalam kondisi terluka, ia gugur, syahid seperti kakek dan ayahnya.
Jenazah Yahya disalibkan, sebagaimana ayahnya juga begitu. Bani Umayyah hendak mengirim pesan, tak ada tempat bagi pembangkam. Tapi mereka lupa, darah syuhada bukanlah akhir, melainkan awal. Kematian Yahya justru menjadi bahan bakar gerakan bawah tanah. Banyak pendukungnya kabur dan membentuk jaringan baru. Dari mereka, lahirlah cikal bakal gerakan Abbasiyah yang kelak menjatuhkan Bani Umayyah. Yahya mungkin tak setenar kakeknya, tak sekuat ayahnya, tapi dalam hati para pecinta Ahlul Bait, namanya harum. Ia adalah penyambung rantai para pejuang, dari Al-Husain ke Zainal Abidin, dari Zaid ke Yahya. Namanya diabadikan oleh sejarah dan dicintai oleh para pengikut kebenaran. Bahkan, beberapa kalangan Zaidiyah di Yaman dan sekitarnya menganggapnya sebagai imam yang sah. Tapi di luar itu semua, ia tetap dikenang sebagai pemuda yang menolak tunduk pada kezaliman. Hari ini, nama Yahya bin Ali jarang disebut, tapi perjuangannya adalah pelajaran bahwa ketidakadilan tak bisa dibiarkan dan kebenaran harus diperjuangkan, meski nyawa jadi taruhannya. Ia bukan hanya pewaris darah Ahlul Bait, tapi juga pewaris tekad, keberanian, dan amanah Karbala. Dalam sunyi Khurasan, ia memilih untuk tidak diam, dan darahnya kembali membasahi bumi, menumbuhkan harapan bahwa keadilan pasti menang. Yahya bin Zaid bin Ali adalah cermin dari generasi yang menolak hidup dalam ketundukan. Ia memilih jalan berduri. Ia tak memiliki pasukan besar, tapi ia memiliki warisan besar, yaitu semangat Karbala. Dari padang tandus hingga pegunungan Khorasan, dari tiang salib hingga lembar sejarah, satu pesan yang tak akan mati. Kebenaran tak pernah padam, ia hanya menunggu jiwa-jiwa pemberani seperti Yahya.